Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Maulida dari kelas 3A BK Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C2086201057. Di sini saya akan sedikit membagikan tentang teknik keterampilan dasar konseling. Yang pertama yaitu invitation skill, yang merupakan teknik dasar keterampilan yang harus dimiliki konselor. Karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan sesi konseling. Di dalam invitation skill terdiri dari 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu opening door, di mana kita harus mampu mengundang klien untuk melakukan konseling. Yang kedua yaitu memberikan dorongan kepada klien, misalkan dorongan semangat. Yang ketiga, membuka sesi konseling, yaitu di mana konselor harus mampu membuka, misalkan memperkenalkan dirinya kepada konseli. Yang keempat, mengadakan kontrak konseling. Sebelum ke tahap selanjutnya, pada invitation skill ini, konselor dengan konseli harus memiliki kontrak dalam proses konseling agar dalam tahap proses konseling dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, praktek teknik keterampilan dasar konseling dalam invitation skill ini teman-teman bisa melihatnya di video berikut. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak, saya sudah menerima indeks inform terkait si konseling hari ini. Apakah Mbak bersedia untuk memulai si konseling? Saya bersedia. Baik. Di sini terdapat 2 kursi. Pilih salah satu kursi, di mana jika Mbak duduk di sana, Mbak merasa nyaman. Kira-kira kursi mana yang akan Mbak pilih? Di sebelah sini. Silahkan. Terima kasih. Agar Mbak merasa nyaman dalam si konseling kali ini, sebaiknya saya duduk di sebelah mana? Di sebelah sini saja, Bu. Baiklah. Apakah sudah nyaman? Sudah. Perkenalkan, saya Nida Maulida. Saya bertindak sebagai konselor atau guru BK jika sedang bertindak di sekolah. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini dalam si konseling. Sepertinya sedang ada yang dipikirkan. Benar, Bu. Sedang ada masalah. Wah, walaupun sedang ada masalah, tapi tetap terlihat semangat ya menjalani hari-harinya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai sesi konseling, bolehkah saya tahu latar belakang Mbak? Kebetulan sekarang itu saya sedang bekerja ya, Bu ya. Ya. Tapi sebentar lagi, sekitar 3 bulan lagi, saya itu akan melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya. Saya sudah menerima formulir yang Mbak kirimkan. Apakah, kalau boleh saya tahu, apakah itu diisi sendiri atau diisi orang lain? Saya isi sendiri, Bu. Ya. Sebelumnya, apakah Mbak pernah mengikuti proses konseling atau tidak? Saya nggak tahu ya, Mbak. Saya nggak tahu ya, Bu ya, itu disebut proses konseling atau tidak. Tapi terakhir itu saya mengikuti pas waktu SMA yang untuk menentukan kuliah kemana. Itu aja paling, Bu. Ya. Saya jelaskan konseling itu apa ya. Jadi, konseling itu proses membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, dalam proses ini, saya ingin memfasilitasi Mbak untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang Mbak hadapi. Sehingga harapannya ketika Mbak selesai dengan masalah itu, Mbak bisa hidup normal kembali, dalam artian tidak terfokus pada masalah itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita sepakati hari ini. Jadi, apapun yang saya, Mbak perbincangkan di sini bersifat rahasia. Jadi, yang tahu hanya saya, Mbak, dan Allah. Seandainya ada orang yang ingin tahu, seperti keluarga, teman, atau mungkin pasangan Mbak,
saya ingin meminta persetujuan terlebih dahulu sejauh mana hal atau batasan-batasan yang boleh saya beritahukan nanti. Sebaiknya hanya saya dan ibu beserta Allah saja yang tahu. Baiklah, sebelum kita memulai si konseling, adakah yang ingin Mbak pertanyakan terlebih dahulu terkait konseling kali ini? Tidak ada, Bu. Ya. Jadi, sesi konseling ini sesuai dengan kontrak tanda tangan bersama. Sesi konseling ini berjalan selama 4 sesi pertemuan. Setiap sesi akan berlangsung selama 60-90 menit. Kemudian, output akhirnya adalah perubahan atau solusi yang bisa Mbak lakukan di kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa saya berikan. Jika Mbak sudah percaya dan tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung ke sesi konselingnya. Apakah posisi duduk saya sudah nyaman? Sudah, Bu. Apakah Mbak sudah melihat saya dengan nyaman? Sudah. Baiklah. Apa yang ingin kita selesaikan pada sesi kali ini? Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, Bu ya. Ya. Saya itu kan sedang bekerja dan beberapa bulan lagi akan melangsungkan pernikahan. Ya. Otomatis saya harus ikut ke suami saya karena suami saya kerjanya di luar kota. Ya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Mbak merasa bingung ya, apakah Mbak harus melanjutkan, apakah Mbak harus keluar dari pekerjaan Mbak dan ikut suami? Masih bingung untuk hal itu? Iya, saya sangat bingung sekali dan hal itu sangat mengganggu ke kinerja saya juga di tempat saya bekerja. Oh iya, baiklah. Apakah ada hal yang lain